Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Guru, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta pegawai tata laksana yang berbahagia. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka sebagai tugas untuk memenuhi program pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bersama saya Ustaz Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Guru Kabupaten Guru. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kita SDG dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Jika saya mengatakan SMP Negeri 5 Guru, kita semua ucapkan ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, SMP Negeri 5 Guru. Sekali lagi yang semangat ya, SMP Negeri 5 Guru. Dengan semangat Bapak Ibu, saya berharap ini adalah sebagai awal penyemangat kita untuk kegiatan selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita tentang budaya positif. Ketika saya mengatakan budaya positif, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Ada yang berikan masukannya? Ketika kita berbicara budaya positif itu apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Silakan. Yang ada dalam benak saya, budaya positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari. Oke, terima kasih. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari. Kita beri apa dulu Bu Dewi ya? Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan atau contoh budaya positif? Oh, silakan, mari Bapak. Oke, terima kasih. Contoh budaya positif di mana di saat memulai kegiatan pembelajaran didahului siswa sekolah dan dipimpin oleh ketua kelas. Dan ulang kelas cium tangan dengan Bapak Ibu guru. Ya, baik, terima kasih. Itu salah satu contoh budaya positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan contoh lagi? Betul, Bapak tidak itu bersama siswa sekolah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak KSNE. Siswa maupun guru hadir tepat waktu. Penting tidak Bapak Ibu guru kita menerapkan budaya positif di sekolah? Kenapa penting? Budaya positif yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan karakter anak-anak yang positif. Ya, terima kasih ya. Oke. Budaya positif yang baik akan menghasilkan karakter anak yang baik sesuai yang kita harapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi tujuan kita melaksanakan budaya positif adalah bagaimana anak-anak bisa karakternya baik. Kita tentu semua menginginkan anak-anak yang memiliki karakter baik, budi pekertian baik, tentunya juga berakhlak mulia, ya. Karena apa artinya jika ilmu mereka tinggi tapi akhlak mereka tidak baik, ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat sama-sama materi apa saja yang akan kita bahas sebelum kita melangkah pada budaya positif. Ini adalah konsep inti dari budaya positif sesuai dengan modul 1. Pertama, perubahan paradigma belajar. Berikutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 dasar kebutuhan manusia,
motivasi perilaku manusia, studi kontrak seorang guru ya dengan sekolah atau kelas, dan yang terakhir studi 3 restitusi. Kita mulai yang pertama dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang pembelajaran diferensiasi? Sudah. Apakah Bapak Ibu sudah mulai menerapkan? Mungkin ada yang bisa berbagi pengalaman apa itu pembelajaran diferensiasi. Kayaknya sudah sini yang belum berada di sebelah sini. Apa yang baru kita tentang pembelajaran diferensiasi? Bagaimana? Dari sebelah sana ada yang bisa pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik minat, bakat, potensi, ya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar kita bisa memenuhi karakteristik kebutuhan murid. Karena setiap orang akan punya kebutuhannya masing-masing. Dan kita Bapak Ibu guru yang ingin paham kondisi kelas. Dan kenapa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi diajar dalam kolom, yaitu yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita mengarahkan murid sehingga mereka memahami kodratnya, baik kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu kita mengenal dengan namanya pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, sekarang harus kita usahakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak Ibu guru mungkin ada yang bisa berikan perbedaan apa pembelajaran berpusat pada guru dan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa berikan pembelajaran yang berpusat pada murid? Silakan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, yang berpusat pada guru berarti semua materinya dari guru. Guru yang memberikan informasi terkait materi. Jadi istilahnya kayak guru yang menyuapi siswa. Siswanya tidak mencari karena semua sumbernya berasal dari guru. Tapi kalau berpusat pada siswa, itu berarti siswa diberikan kesempatan untuk mencari ilmu. Kita hanya sebagai fasilitator, tapi siswanya keluar untuk mencari ilmu. Jadi tidak semuanya berasal dari guru, tapi siswa juga. Baik, terima kasih luar biasa. Kita apa untuk berikan? Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan Linda. Jadi kalau pembelajaran berpusat pada guru itu berarti kita hanya transfer materi. Jadi anak itu menelaah semua dari guru, mendengar semua dari guru. Ya, jadi mereka guru adalah salah satunya sumber informasi. Nah, sementara kalau pembelajaran yang berpusat pada murid berarti guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya mengarahkan murid bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan, ya, dengan memberikan langkah-langkah kegiatan. Jadi nanti murid yang akan mencari sendiri informasi, menggali dari berbagai bacaan sampai mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, yang diharapkan sekarang adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Biasanya kita bisa memberikan pembelajaran berpihak pada murid. Karena ketika mereka mencari sendiri, itu mereka akan lebih merasa terpatri dalam hati mereka daripada kita hanya memberikan. Kalau guru yang mentransfer materi, mungkin hanya berapa persen yang mereka ingat. Tapi ketika mereka mengerjakan, melakukan, itu peluang untuk mereka ingatnya itu lebih besar, ya Ibu. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mulai melakukan pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid? Sudah ada yang mulai ya? Oke. Sebuah perubahan memang tidak mudah, semua butuh waktu. Yang penting adanya kita bahwa kita mau berubah, ya. Jadi bagaimanapun kita mengajar harus mengikuti kondisi zaman Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak sekarang juga terlalu banyak dikasih materi, guru yang mengajar kemudian anak tidak ada aktivitas, itu mereka akan bosan. Ya.
Jadi bagaimana kita membekali mereka sesuai dengan kondisi zaman. Ya. Silakan bekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Selama kita bisa mengajar mereka untuk tetap menjaga etika-etika dalam berliterasi digital. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi dalam profil pelajar. Bisa terbaca Bapak Ibu? Bisa ya? Tapi sekali membaca saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dua kali ya. Yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu dimensi yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Kenapa Bapak Ibu? Itu menjadi dimensi yang pertama. Ya, karena kita harapkan murid kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia harus memiliki akhlak mulia. Karena ketika orang memiliki akhlak mulia, memiliki sikap yang baik, maka dia akan memiliki karakter yang baik, maka dia akan mudah melakukan sesuatu. Tapi ketika orang ilmunya sudah tinggi tapi karakternya tidak baik, maka itu bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian dimensi yang kedua, Yaitu berkebinekaan global. ya, berkebinekaan global. Oke, berkebinekaan global ini bagaimana anak-anak bisa memahami keberagaman suku, agama, dan ras sehingga mereka tidak beda-bedakan, mereka bisa saling belajar bersama, mereka saling berdampingan sehingga kondisi sekolah tercipta aman dan damai. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Oke, dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong bukan hanya dalam hal jabat tituler ya Bapak Ibu, tapi bergotong royong itu bisa dikatakan kerjasama, kolaborasi dalam kelas. Kalau dalam kelas berarti dalam bentuk kelompok, itu bagian dari bergotong royong. Jadi kita harapkan siswa-siswa kita memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, ya. Karena untuk mencapai sebuah tujuan kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Maka dari sekarang kita harus membiasakan anak-anak kita untuk terbiasa berkolaborasi atau bekerja sama. Sehingga ketika mereka kerja dalam tim itu mereka bisa saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dimensi yang keempat, mandiri. Ya, dimensi yang keempat itu mandiri. Ya, diharapkan anak-anak kita harus memiliki sikap mandiri. Ya. Jadi mereka memiliki motivasi dalam diri untuk belajar, memiliki motivasi dalam diri untuk berubah. Ya. Nah, makanya kita bagaimana usahakan pembelajaran berpusat pada murid, dan kita mengajarkan mandiri. Kalau berpusat pada guru semua kita kasih, maka kita tidak mengajarkan murid itu mandiri. Ya. Karena kita sudah terbiasa ketika Ibu Ida mengatakan disuapi, gitu ya. Nah, tapi kalau terbiasa kita suruh mereka kerja kelompok, kemudian mencari informasi sendiri, itu akan terbiasa mereka bekerja mandiri. Sehingga dalam kondisi tertentu mereka tetap bisa bertahan hidup. Oke, dimensi selanjutnya. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Ya, dimensi yang kelima bernalar kritis. Ya, diharapkan murid-murid kita dia bernalar kritis, mampu memecahkan suatu permasalahan. Ya, dan kreatif, ya. Nah, tentunya kita berikan murid-murid kita yang kreatif, ya, sehingga mereka walaupun dengan kondisi terbatas mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan dirinya sendiri. Ya, apalagi ke depan persaingan hidup, tantangan hidup semakin tinggi, ya. Jadi nilai kreatif itu diperlukan. Bapak Ibu mungkin apa yang kita ajarkan hari ini belum terlihat hasilnya pada anak-anak kita. Tapi 10 tahun mendatang, ya, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi anak-anak kita. Ya. Nah, ini kalau biasanya Pak Haji beragama mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, ya. Karena zaman mereka bentuk akan sama dengan zaman kita. Ya. Makanya kita harus berikan pembekalan-pembekalan ini. Karena mungkin dengan apa yang kita dengan dimensi profil pelajar Pancasila kita ajarkan ke mereka, besok akan menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Karena mungkin bisa jadi ketika kita membiasakan anak untuk presentasi atau berbicara di depan umum, besok-besok ada menjadi anggota DPR atau mungkin akan menjadi kepala desa, itu bisa menjadi bekal untuk mereka. Hari ini ketika kita mengajarkan anak-anak kreatif, ketika
Ketika mungkin besok-besok mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak, dan mungkin apa yang kita ajarkan bisa menjadi bekal mereka. Ya. Jadi pada intinya kita jangan bosan untuk memberikan sebuah pengalaman hidup untuk mereka. Selanjutnya kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Kalau Nabuki Bara adalah murid anak-anak kita adalah kita, orang tua kedua di sekolah, begitu. Dan kita punya hak kontrol penuh terhadap anak. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama miskonsepsi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid, kita berpikir bahwa dulu kita bisa mengendalikan murid sepenuhnya, ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, karena setiap anak tetap punya kebutuhan, keinginan, dan kita tidak bisa mengekang sepenuhnya. Ya. Kita harus beri kebebasan, tapi di sini mengontrol itu kebebasan, tapi kita ada kontrolnya di sana. Ya. Jadi kontrol ini bukan berarti kita mengekang sepenuhnya. Kita beri kebebasan, tapi tetap pada posisi kontrol kita. Kita berpikir bahwa penguatan positif itu efektif dan juga bermanfaat, tapi ternyata tidak selamanya juga seperti itu. Ya. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikir bahwa makanya diberikan kritik yang sifatnya membangun, ada sampaikan seperti itu. Ya. Karena biasanya dengan kritik ada yang bisa menguatkan seseorang, tapi ada juga yang bisa melemahkan seseorang. Ya. Ketika kita terlalu mengkritik anak dan membuat mereka merasa bersalah, itu mereka berpikir akan menjadi pribadi yang gagal. Nah, jadi mungkin di sini kita juga bisa menempatkan ketika anak berbuat suatu kesalahan, mungkin kapan kita mengkritik mereka dengan rasa berbuat bersalah, kapan kita juga merasa mereka, ya. Karena ketika kita selalu menempatkan anak sudah merasa dalam dirinya juga gagal, itu akan berakibat buruk pada dirinya, ya. Apalagi Bapak Ibu, luka yang diberikan orang dalam bentuk fisik dengan bentuk kata-kata itu lebih sakit dari kata-kata, kemudian dia lebih bertahan lama. Kalau fisik mungkin ketika lukanya sembuh itu hilang, tapi kalau kata-kata itu ketika kita dengar kemudian tersimpan di dalam otak yang paling dalam, itu bisa 10 bahkan bertahun-tahun kita tetap masih ingat, ya. Jadi kita juga harus ada ketika walaupun mungkin kritik kita sifatnya ingin membangun, ya Bapak, tapi mungkin bisa dengan kata-kata yang begitu harus disebut sehingga tidak melukai perasaan seseorang. Jangan kata, pasti kita juga sampai sekarang pun pasti pernah ada yang merasa dulu pernah dikata-katain dulu ketika kita sekolah itu kurang baik, bahkan mungkin masih ada yang membekas ingatan kita walaupun sudah 20 atau 30 tahun. Ya betul ya Bapak Ibu, ya. Oke, makanya kita juga harus menjadi introspeksi untuk diri kita. Ketika kita menyampaikan kata-kata untuk anak-anak kita juga harus hati-hati, ya. Karena memang kata yang kita sampaikan akan langsung tersimpan ke otak bagian dalam. Ya. Oke, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Nah, pasti ketika kita lihat anak kita tidak sesuai, kita pikir ini adalah hak dewasa untuk memaksa, tapi tidak seperti itu. Ya. Mereka melakukan sesuatu pasti juga punya alasan. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Stimulus respon bisa jadi realitas atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon semua orang kelihatan yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk kegiatan stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol itu memandang semua perilaku memiliki tujuan.
baik perilaku buruk atau baik, tetap orang memiliki tujuan atau motif. Ya. Orang mencuri pasti punya alasan. Ya. Orang berkata bohong pasti punya alasan. Ya. Jadi perbuatan baik atau buruk pun tetap semua memiliki tujuan dan punya alasan. Untuk kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi kita yang bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita. Orang lain memberikan reaksi itu tergantung bagaimana respon kita. Ya. Karena sesungguhnya kita harus menjadi raja atas diri kita. Kita yang bisa mengendalikan diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, jadi saya harus dapat semangat. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pahami? Disiplin. Kita sering mengatakan anak harus disiplin, kita harus disiplin. Apa yang Bapak Ibu pahami? Ini artinya anak itu tidak boleh berleha-leha. Berleha-leha itu mengabarkan waktu ya. Dan harus melaksanakan sesuatu yang telah diatur. Ada yang memberikan pendapatnya lagi? Ada. Sebenarnya sama saja dengan yang disampaikan Pak Haji, bahwa kalau menurut saya disiplin positif itu adalah kita berjalan sesuai aturan. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa misalkan data jam berapa untuk siswa siswi, nanti datanya sebelum misalkan apel jam 7.15, datanya sebelum 10 menit sebelum apel dimulai atau 7.05 anak sudah berada di tempat. Jadi itu namanya disiplin. Jadi sesuai aturan. Oke. Terima kasih. Kita beri kita semua ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ketika kita berpikir disiplin, pasti harus taat aturan, ya. Tidak boleh melanggar. Karena kalau kita pahami disiplin itu sebenarnya dari kata dasar itu artinya belajar, ya. Disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Nah, selama ini sebenarnya itu tidak salah ketika kita malah berdisiplin harus taat aturan. Kita belajar mengajarkan mereka untuk taat aturan. Ya. Nah, makanya pada disiplin positif di sini kita belajar menerapkan aturan, tapi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau selama ini kan anak mungkin disiplin, mereka akan masuk kelas karena guru piket berteriak-teriak. Mereka ikut apa karena guru piket berteriak-teriak bahkan bawa kayu. Ya. Nah, pada disiplin positif ini diharapkan itu mereka bisa mandiri, bertanggung jawab, itu ada motivasi yang muncul dalam diri mereka. Nah, kemudian disiplin positif itu lebih mengarah dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Dan berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan yang dilakukan itu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya. Jadi harapan kita, misalkan ketika kita kasih bel, itu anak-anak sudah tahu ini saatnya apel, langsung mereka datang ke apel sendiri, tanpa harus diteriakin, tanpa harus dibawakan kayu. Ketika kita guru jaga topi bel, terus anak-anak langsung datang ke tempat apel, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang kan? Tapi ketika sudah topi bel, kemudian kita sudah teriak di mic, tapi mereka nggak datang-datang, bagaimana perasaannya? Lalu kemudian ketika sudah bel masuk, kita sudah teriak-teriak, ternyata mereka masih duduk santai di luar. Mereka tidak cepat masuk kelas. Padahal kita berharap ketika bel masuk, mereka sudah kelas, sehingga Bapak Ibu guru cepat masuk. Nah, Bapak Ibu guru kita pasti menginginkan hal itu kan? Ya. Baik, hal itu bisa terwujud, itu harus ada kerjasama yang baik antara kita, seluruh warga sekolah, kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru juga dengan siswa. Karena ketika hal itu sudah
sudah terwujud, maka kita akan mudah. Ya. Nah, maka salah satu tujuan saya mengadakan kegiatan ini bagaimana kita membuat disiplin positif sehingga nanti yang akan menjadi sebuah budaya positif. Ya. Karena kalau ketika mereka sudah disiplin, lama-lama dengan sendirinya akan menjadi budaya, maka itu akan mudah. Ya. Sehingga energi kita tidak terkuras banyak hanya untuk menyuruh mereka masuk, hanya untuk mereka menjadi. Ketika mereka sudah terbiasa disiplin positif, mereka akan ketika di kelas akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Kita ingatkan gaya kita lagi ya. SMP Negeri 5 Buru. Sekali lagi SMP Negeri 5 Buru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjut di nilai kebajikan. Nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Glasser pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nah, jadi diharapkan dengan penerapan nilai-nilai kebajikan ini bisa menunjukkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam mereka, bukan motivasi eksternal. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, apa saja contoh nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan tentu kita akan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, salah satu contoh nilai kebajikan, misalkan saling menghargai, bergotong royong, bertanggung jawab, mandiri, berperilaku jujur. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bangun. Ya. Nah, sehingga ketika siswa sudah memiliki rasa tanggung jawab, nah, maka dengan sendirinya akan muncul motivasi dari mereka. Oh, tanggung jawab saya seorang tutor seperti apa? Ketika mereka memiliki sifat mandiri, oh, saya harus bersikap seperti apa? Ketika mereka memiliki sikap jujur, ya, saya harus berlaku yang jujur begitu apa yang saya. Ya, itu contoh-contoh nilai kebajikan. Ya, berikutnya 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, jadi katakan bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti ada motifnya, pasti ada tujuannya. Ya. Kita lihat ada yang mengacu pada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berkait dengan fisik, ya. Karena kalau bertahan hidup untuk tingkat break mereka tidak mampu, ya, karena mereka sudah untuk bertahan hidup mereka sudah ditanggung oleh orang tua mereka, ya, kan terkait dengan pakaian, tempat tinggal. Nah, yang kan kita lebih bahas banyak adalah kasih sayang, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada anak-anak kalau kita perhatikan, karena mungkin mereka kurang mendapat kasih sayang di rumah, ya, ada yang mereka mencari perhatian kasih sayang dalam bentuk yang berbeda-beda terhadap kita di sekolah. Ya. Dengan itu baru kenapa kita perlu mengetahui latar belakang daripada anak-anak. Ya. Pentingnya adalah seperti itu. Berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang, itu mereka berarti merasa diterima. Ya, bagaimana mereka merasa dihargai, mereka bisa diterima dalam suatu kelompok. Ya. Nah, makanya biasanya kan ada anak yang merasa minder karena dia di kelas dikucilkan oleh teman-teman, ya. Sehingga terkadang dia mau melakukan suatu kegiatan dia tidak percaya diri, ya. Karena dia merasa tidak diterima di kelas itu. Mungkin Bapak Ibu ada temukan siswa seperti itu? Ada, ya. Itu berarti dia rasa kasih sayangnya kurang, ya. Dia jadi kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi. Nah, kemudian kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Ada siswa tipenya itu dia pinginnya diakui, dianggap pemimpin. Ada ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ketika ada temannya yang memberontak atau tidak sesuai, dia akan memusuhi. Tapi ketika temannya ada yang mendukung, itu akan jadi teman. Apapun yang diminta,
saya adalah pimpin, saya adalah kepala bingung. Nah itu berarti kebutuhan penguasaan kan? Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan karena juga dia ingin bebas dalam proses pembelajaran juga kan? Makanya tadi di pembelajaran diferensiasi anak diberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik ya kebutuhan yang mereka ini apa yang mereka butuhkan kan? Nah, jadi di sana di pembelajaran diferensiasi ketika kita memberikan tugas itu kita bisa memberikan kebebasan kepada mereka membuat seperti apa ya? Karena Bapak Ibu secara umum untuk gaya belajar mereka kan ada 3, ada kinestetik, audio, ada visual. Nah, sekarang kalau anak yang sukanya kinestetik dia harus praktek sesuatu, ketika kita paksakan untuk hafalan dan kita paksakan untuk memahami materi, itu mereka tidak akan tertarik. Tapi coba Bapak Ibu mengajar dengan menggunakan video atau suruh dia mempraktekkan, pasti dia akan tertarik. Ya. Nah, jadi ketika ada anak tidur di kelas tidak memperhatikan materi kita juga harus mencari tahu. Ya. Apa alasannya? Apa mungkin kamu tidak tertarik atau mungkin metodenya harinya tidak sesuai? Ya. Nah, jadi itu juga yang harus kita pahami. Ya. Karena memang kita punya siswa misalkan 200 siswa, maka 200 karakter yang akan kita hadapi. Ya. Maka kita sebenarnya harus bisa memahami kondisi mereka secara umum. Oh, anak ini sukanya seperti apa? Ya. Nah, karena ketika mereka sudah tertarik untuk belajar, apapun yang Bapak Ibu terima, ya akan ikut. Tapi ketika mereka tidak tertarik untuk belajar, walaupun Bapak Ibu kasih hukuman model seperti apa, mungkin habis itu dia hanya takut di depannya, tapi ketika di belakang, ya, ketika di belakang, bisa jadi menjelekkan Bapak Ibu dulu. Bahkan besok lagi tidak mau masuk di kelas baru. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman banyak di kelas. Nah, berikutnya adalah kebebasan tentang kesenangan atau fun. Nah, apalagi di usia anak-anak SMP itu kan masih usia kalian yang untuk senang suatu, makanya kalau dalam filosofi Raja Dewantara itu bermain adalah kodrat anak. Ya, bermain adalah kodrat anak. Ya. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran kita dalam bentuk permainan, ya, sehingga mereka juga bisa senang. Artinya permainan yang bagaimana bisa sesuai dengan materi kita, bagaimana mengatakan anak-anak itu mencari materi kita. Bukan berarti kita kasih mereka bermain terus mereka punya sebebasnya tidak. Tapi bagaimana kita mengemas pembelajaran mereka dalam bentuk bermain. Makanya kalau di TK, di SD itu anak-anak lebih banyak diberikan belajar bernyanyi atau sebelum belajar bernyanyi dulu gitu ya. Tapi kalau di SMP kan sudah tidak cocok lagi belajar dengan bernyanyi. Ya mungkin kalau sekali-kali hanya sebagai SBD oke lah, ya. Nah, tapi nanti bisa dikemas dalam bentuk permainan yang lain. Ya. Nah, makanya kalau di SD itu banyak bahkan sampai kayak profil pelajaran Pancasila dibikin dalam bentuk lagu. Ya karena anak SD masih senang bermain, mereka bernyanyi sehingga mudah untuk menghafal. Ya. Materi-materi sekarang kan banyak guru kita harus kreatif membuat karena sesuai dengan dunianya. Kalau dulu kita sampaikan materi anak-anak kita bilang ini mereka masih nurut, tapi kalau sekarang tidak, karena mereka sudah di dunianya. Ya. Jadi mereka membuat materi itu dibikin dalam bentuk lagu, ya. Itu bisa baik bicara banyak. Bahkan sekarang juga banyak bapak ibu guru itu ketika membuat tugas itu mereka suruh membuat videonya dalam bentuk TikTok, dalam bentuk YouTube, ya. Silakan saja Bapak Ibu, ya. Yang penting selama itu adalah baik, mereka bisa memahami pembelajaran. Karena memang sudah dunianya anak-anak sekarang, ya. Kalau dunia kita dulu kan kita belum kenal hal itu ya. Ya. Tapi kalau sekarang mereka itu lebih tertarik, lebih senang pembelajaran disampaikan di TikTok, lewat YouTube daripada mereka harus mencatat buku banyak-banyak atau mengambil buku perpustakaan. Karena sekarang sudah dunianya digital, yang tidak mau kita harus seperti itu. Jadi kita harus pahami dasar-dasar sehingga kita tahu ketika anak melakukan suatu kesalahan, oh mereka memang punya motif ini. Oke, baik kalau itu selanjutnya kita lihat yang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu terbagi dua, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau untuk motivasi eksternal itu berarti motivasi yang muncul
jadi ada paksaan dari luar. Itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi Bapak Ibu ketika kita berteriak anak-anak suruh apel sambil bawa hukum, mereka berangkat itu bukan karena dalam dorongan dari diri mereka sendiri, tapi karena akan dipukul. Ya. Itu masih motivasi eksternal. Ya. Jadi karena mereka tidak nyaman, ketika saya tidak apel, saya pasti akan dimarah-marah, saya akan dihukum. Ya. Jadi mereka melakukannya itu karena dorongan itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, bisa jadi biasanya kita gini, ayo siapa yang kelasnya bersih, nanti akan guru kasih hadiah. Atau bisa siapa yang bisa menjawab ini, nanti guru akan kasih hadiah. Ya, nah itu berarti motivasinya masih motivasi dari luar. Ya. Memberikan penghargaan itu silakan, tapi yang penting jangan berlebihan. Karena kalau kita terbiasa memberikan penghargaan kepada mereka, ketika satu kali kita tidak memberikan penghargaan pada mereka, itu mereka tidak mau melakukannya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami di sekolah ataupun di rumah untuk anak-anak kita. Ya, bisa kita kasih informasi. Dan nanti kalau kamu juara 1, Bapak akan berikan sepeda. Ya. Akhirnya, ketika juara 1 sudah diberikan sepeda. Besoknya lah, mungkin semester berikutnya masih dijadikan. Tapi mungkin bapaknya berikutnya sudah SMP, karena sudah besar tidak jadikan lagi, ya. Di situ dari kok saya sudah juara 1 kok tidak dapat penghargaan ya. Dulu saya waktu SD sudah juara 1 ada penghargaan. Itu berarti dia penghargaan itu yang mendorong dia untuk berbuat. Jadi motivasinya masih eksternal. Ya. Nah, jadi ya silakan berikan penghargaan, tapi tetap kita kasih penguatan, ya. Jadi penghargaan ini hanya sebagai meningkatkan, tapi sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Ya. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah kisah tentang penghargaan ini. Ada seorang bapak berjanji kepada anaknya ketika anaknya mendapat peringkat akan diberikan bola basket yang memang kesukaannya. Dan ternyata anak itu benar yang mendapat peringkat. Tapi karena kesibukan bapaknya lupa bahwa dia pernah berjanji kepada anaknya seperti itu. Dan anaknya sendiri pun tidak berani untuk menagih, ya. Akhirnya tingkat kepercayaan anak kepada orang tua mulai menurun, motivasinya juga dia lebih sering diam, menurun diri, dia tidak mau belajar lagi. Akhirnya orang tuanya merasakan kok ada perubahan di anak tidak seperti biasanya. Nah, dipanggil, diajak komunikasi. Setelah diajak komunikasi, baru anaknya menyampaikan bahwa Bapak pernah memberikan saya sebuah bola basket, tapi ternyata Bapak tidak berikan, pada saya sudah mendapat peringkat. Situ baru orang tuanya menyadari bahwa ada kesalahan besar yang dilakukan. Ya. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat juga bahwa ini baik untuk anak-anak kita yang di rumah maupun di sekolah. Ya. Jadi belajar kita ketika kita menjadikan sesuatu itu harus dilakukan. Mungkin yang kita itu kita anggap sepele sebenarnya ya. Mungkin pun sebenarnya kita mau memberikan banyak pun bisa, tetapi karena lupa tadi yang kita tidak menjadinya. Tapi sesungguhnya itu sangat melukai hati anak itu. Dia pikir bahwa orang tua saya sudah menghubungi saya, itu mungkin hanya akal-akalan supaya saya belajar. Habis itu sudah tingkat kepercayaan menurun. Padahal itu dari hal sederhana, ya. Jadi jangan terlalu berikan penghargaan yang berlebihan seperti itu ya. Karena memang bagaimanapun kita manusia tetap butuh penghargaan, jangankan anak-anak. Kita orang dewasa saja, ya, tetap butuh penghargaan untuk dirinya sebenarnya. Tapi jangan sampai penghargaan itu karena memang banyak ada mengatakan penghargaan kalau terlalu berlebihan itu bisa merusak hubungan orang lain dan bisa merusak kehormatan. Kayak kemarin ada yang memberikan contoh, awalnya 3 teman ini dia berteman baik, mereka bertiga bersaing dalam mendapatkan peringkat. Ya. Nah, suatu waktu yang biasa peringkat 1 itu dia turun ke peringkat 2, yang biasa peringkat 3 dia naik ke peringkat 1. Akhirnya setelah peringkat 1 diduduki orang lain, karena yang peringkat 1 dan dia kurang terima, akhirnya rengganglah hubungan ketiga teman tadi. Padahal awalnya itu mereka menyebut. Ya. Jadi ya terkadang peringkat yang juga menjadi dilema. Makanya kalau sekarang peringkat tidak ditulis laporan pendidikan ya baik, karena banyak hal itu yang terjadi. Ya. Tapi ternyata di lapangan juga orang tua masih banyak pendidikan. Ya. Makanya Bapak Ibu juga kita harus juga objektif memberikan nilai kepada seperti itu. Dan itu mungkin apa yang saya sampaikan pasti juga ada terjadi di kelas sekolah kita Bapak Ibu ya, di anak-anak wali kita. Ya.
Jadi dari situ menjadikan pengalaman kita harus objektif dalam memberikan penilaian. Oke, nah selanjutnya kita lihat bagaimana motivasi internal. Motivasi internal itu diharapkan itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nah, jadi diharapkan anak-anak didik kita itu memiliki motivasi internal. Jadi mereka melakukan sesuatu itu atas dasar kemauan dari diri mereka sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Oh, ketika saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, maka apa yang diperintahkan Bapak Ibu Guru saya harus lakukan. Ketika saya memberi tugas, saya tepat memberi tugas. Itu jadi ada motivasi dalam diri. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ya. Sekarang kita mau berada di posisi kontrol yang mana tadi? Saya kayaknya semua kita pernah ya berada di 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum itu jadinya guru marah-marah, dampaknya murid-murid menyimpan dendam. Ya. Makanya biasanya ada guru marah, ya anak takut tapi di belakang dia akan cerita kita lebih heboh. Bahkan bisa jadi lihat kita jalan itu mereka berbalik arah. Berikutnya guru pembuat rasa bersalah. Itu guru berkata lemah lembut lebih menyalahkan siswa. Jadi itu biasanya kalau rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu sudah sekolahkan ibu? Apa kamu tidak rasa kasihan ibu sudah ajar kamu susah-susah tapi ternyata kamu cuma seperti ini? Ya. Pasti biasanya kalimat itu terlontar karena kalau kita sudah kesal mengajarkan dan bisa-bisa. Ya. Apa kamu tidak kasihan ibu sudah berjuang keras sudah membuat metode pembelajaran baik tapi ternyata kamu hasil belajarnya seperti ini? Terutama bagi kalian hasil ulangan mereka ya. Tapi ibu sudah berusaha mengajar yang baik, tapi kenapa hasilnya kalian seperti ini? Ketika guru tadi sudah paham sudah, tapi ternyata dikasih ulangan nilainya seperti itu. Ya. Nah itu dari posisi kita membuat rasa bersalah. Di situ dampaknya murid merasa gagal, ya, karena dia merasa saya gagal, saya tidak bisa seperti apa yang diharapkan. Ya. Berikutnya posisi guru sebagai teman. Guru menjadikan murid teman itu dan dampaknya siswa tidak mandiri karena terkadang kan kalau kita telah dekat dengan anak itu salah satu dampak positifnya mereka bisa bercerita dengan mudah permasalahan yang mereka hadapi. Mereka bisa curhat, bahkan curhat sampai masalah pribadi. Ya. Nah, tapi terkadang tidak dampaknya karena kedekatan kita mereka mengaku kita itu sebagai teman, bahkan bisa jadi mereka tidak lagi menghormati kita sebagai guru. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah berada dalam posisi ini. Berikutnya pemantau atau monitor itu mengadakan perhitungan atau kontrol. Jadi kita tidak pantau bagaimana kegiatan mereka. Kemudian kalau manajer posisi kontrol untuk murid itu disiplin positif, dapat mengambil mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru mengharapkan ada pada posisi kontrol yang keberapa? Manajer, kalau dia manajer terus manajer semua sepakat manajer. Atau kita bawa ke sekolah? Ya. Oke, berarti kita semua sepakat pada posisi manajer ya. Oke, berarti sekarang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman mereka kita. Oke, Bapak Ibu, kalau saya berpikir gini, terkadang tidak semua permasalahan itu bisa kita hadapi hanya dengan satu posisi kontrol. Ya. Memang ada saatnya kita dalam posisi pemantau, teman, pembuat rasa kita hidup. Itu kalau dari persepsi saya, karena memang terkadang juga hukum juga kita perlukan karena begini, kita juga perlu mengetahui latar belakang anak-anak. Karena kalau anak-anak juga yang sudah terbiasa dihukum di rumah, ketika mereka salah, dihukum, dimarah. Ketika kita mungkin mereka berkesalahan di sekolah, kita harus bikin dengan posisi manajer, itu mereka belum bisa berubah, ya. Karena biasa mereka marah, terus kita cuma bicara dengan lembut, apa itu mereka belum berubah, ya. Nah, tapi untuk posisi manajer ini memang diharapkan itu adalah menjadi posisi kontrol yang paling ideal. Ya.
Jadi untuk mengukur pembatasan bersalah teman dan kemampuan memonitor itu kita lihat dalam kondisi. Kalau mungkin selama ini kita paling lebih banyak ke pemukul ya. Kita menyadarinya seperti itu. Saya sendiri pun seperti itu. Ketika anak melanggar, pasti kita marah, kita pukul. Ya. Tapi bahkan kita tidak tahu dulu apa sebenarnya yang kita mereka seperti ini. Ketika anak datang melambat aja, pasti kita marah. Kamu sudah rumah dekat, bawa motor, datang masih terlambat. Ya. Nah jadi, itu posisi hukum. Jadi setelah 2004 ini, saudara, ketika menghadapi anak-anak kita berusaha pada posisi manajer. Memang untuk mendapatkan posisi manajer itu tidak mudah untuk itu ya. Kita butuh waktu, butuh proses. Tapi kalau saya yakin, kalau tadi anak sudah memiliki disiplin positif, bahkan budaya positif itu sudah di sekolah kita jalankan, maka kita akan mudah berada dalam posisi manajer. Karena anak akan terbiasa, diajak menyelesaikan masalah dengan posisi manajer. Nanti bagaimana kita akan menyelesaikan masalah dengan posisi manajer, ya? Karena kalau dalam posisi manajer itu jadi kontrol untuk murid memiliki disiplin positif. Dari sini nanti kita akan gali yang mendasari kami melakukan ini itu apa, gitu kan? Nanti mereka akan ceritakan, terus kita gali. Kamu sudah tahu, sekarang akibatnya itu apa? Kan? Sampai nanti terakhir mereka sendiri menemukan solusinya, langkah-langkahnya. Nah, dari situ anak akan terbiasa dengan itu. Jadi nanti berikut ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah bisa melihat, iya, kalau saya melakukan ini pasti akibatnya ini. Ya. Kalau saya melakukan ini ada konsekuensinya harus seperti ini. Nah, kalau hukuman itu dipaksakan ya, aturan diikuti ya. Jadi ketika anak datang terlambat itu dihukum. Kalau konsekuensi berarti akibat dari suatu perbuatan, ya, akibat dari suatu perbuatan. Jadi kayak misalkan anak membuang sampah dalam kelas, maka konsekuensi kita harus mereka mana sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu konsekuensi, ya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tapi kalau hukuman adalah sekolah atau guru yang membuat, anak mau tidak mau harus mengikutinya, ya. Nah, itu namanya hukuman, itu dari hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya kita akan lihat keyakinan kelas atau sekolah. Gimana? Itu bedanya di situ. Kalau peraturan kelas kita harus dibuat, jadi misalkan di peraturan kelas tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Nah, kita harus buat keyakinan kelasnya, berarti menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelasnya. Nah, kemudian kalau peraturannya misalkan dilarang membuli, nah berarti kita harus buat keyakinan kelasnya bertutur kata yang sopan, saling menghargai. Keyakinan kelas didasarkan pada pernyataan universal, tadi nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Dan untuk ini bisa terlaksana, maka kita harus dulu menjadi teladan untuk anak-anak kita. Ketika kita Bapak Ibu guru sudah menjadi teladan untuk mereka, maka dengan mudah mereka akan mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita saling menghargai, bertanggung jawab. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kalau keyakinan itu mereka yang buat sendiri, ya. Jadi nilai yang harus mereka yakini, mereka percayai, mereka yang buat sendiri. Kita Bapak Ibu guru itu hanya memfasilitasi mereka buat kesepakatan itu dan berikan gambaran pada mereka nilai-nilai keyakinan itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekarang yang ada tentang segitiga restitusi. Oke, kalau kita dalam posisi manajer, berarti kita harus ini ada berdekatan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Tadi kan kita berharap bahwa kita berada di posisi manajer. Bisa dipercaya. Oke, yang pertama untuk tahap pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu nanti di menstabilkan identitas itu ada pertanyaannya. Atau kalau Bapak Ibu
karena satu dana intinya tidak bisa diputar ya. Saya jelaskan di saja untuk nama-namanya gambar nanti kalau sudah dijelasnya bisa lihat di video yang sudah saya kirim ya. Oke, untuk kita menstabilkan identitas itu kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kita bisa bikin pertanyaan kayak misalkan ini. Misalkan anak yang datang terlambat, ya. Misalnya kita sebagai wali kelas yang restitusi, ya, jadi yang restitusi itu boleh wali kelas, boleh biasanya dari mata pelajaran yang lain tergantung dari kondisi permasalahannya. Nah itu bisa kita tanyakan, kita awal dulu menstabilkan identitas, kayak misalkan wali kelas. Tadi ibu mendengar laporan dari guru piket kamu datang terlambat. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Kemudian datang terlambat itu termasuk dugaan kesalahan atau tidak? Itu menstabilkan identitas. Kemudian kalau kali dia tidak ada masalah, kita tanya kamu datang terlambat pasti punya alasan. Alasannya apa? Bisa jadi macam-macam, ada yang kesiangan, ada yang tidak dapat kendaraan, pasti ya. Terus, nah baru kita akan mencari solusi ke sana. Baru terakhir kita tanyakan keyakinan. Itu kita akan tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah yang tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, jadi harapkan ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan posisi ini, sehingga kita menempatkan diri kita pada posisi ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, begitu materi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Untuk saja mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan suatu pertanyaan, saya buka 2 orang saja ya, karena minat waktu. Ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya, semua jelas ya. Oh, yang saya ingin tanyakan itu tadi bagaimana cara kita mempraktekkannya dalam lingkungan sekolah sebagai novator maupun sebagai wali kelas. Sebuah pertanyaan bagus. Ya, oke. Jadi hari ini ada penyampaian materi. Nanti tindak lanjutnya adalah bagaimana kita membuat budaya positif baik di sekolah maupun di lingkungan kelas, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas. Jadi itu budaya positif. Soalnya sebenarnya kita harus sama-sama kita bersama budaya positif apa dulu yang akan kita jadi satu keluarga dulu disiplin positif, tapi dia nanti akan menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah ciri khas ya. Nah, jadi kayak misalkan sekarang kita mau terapkan mengucapkan salam, misalnya 3S ya. Jadi kita membuat sosialisasi juga kepada anak-anak bahwa kita sekolah punya program 3S kan. Nah, terus untuk penerapannya kita mulai dari guru-gurunya kita yang jadi model ya. Ketika kita juga bertemu anak, kita berdua mengucapkan salam ya. Jadi jangan untuk anak yang mengucapkan salam kita saja, tapi kita juga ya. Nah nanti itu kalau terbiasa, itu lama-lama akan berbudaya dengan sendirinya ya. Itu bisa diterapkan di kelas. Kalau saya mungkin kalau itu sebelum corona kita punya satu budaya ketika selesai mengajar itu kita anak-anak jaga tangan ya kepada Bapak Ibu yang selesai mengajar ya. Tapi baru-baru karena kondisi corona itu kita dibatasi, akhirnya itu hilang dengan sendirinya. Nah, saya berharap itu bisa dihidupkan kembali supaya ada menjalin ikatan emosional ya antara kita guru dengan orang tua, dapat guru dengan siswa. Karena kalau misalkan hanya saat jam apel, bisa jadi kalau apel guru juga tidak semua guru kita pun dia bisa hadir pas pagi sekali ya. Nah, tapi kalau di guru mata pelajaran itu kan pasti mereka akan bertemu semua ya. Jadi setiap selesai pembelajaran ya hanya gini, kalau secara etikanya kalau mungkin orang
memohon berkahnya gitu ya. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan bisa berikan buat mereka, kemudian menjalin ikatan emosional juga antara kita dengan siswa. Bahkan mungkin tadi bisa jadi juga ketika anak yang berbuat salah saat jam kelas belajar, mereka dengan sendiri akan melakukan mohon maaf ketika mereka dijadikan sebagai belajar. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mulai menerapkan kembali ya, karena itu sudah lumayan jadi budaya kita. Jadi di situ juga anak-anak bisa tertib depannya. Kalau sekarang kita berjalan tanpa mereka salaman begitu, kadang kita berdua anak udah keluar duluan, ya. Tapi kalau dulu ketika salaman itu mereka salaman dulu, balik lagi kita keluar dulu, baru mereka yang keluar, ya. Sehingga itu mengajarkan juga anak-anak ketika antri, ya, menghargai. Kita harus dapat itu yang keluar, baru mereka akan naik. Ya. Jadi jangan keluar bersamaan kayak satu keluar dari kamu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk biarkan budaya positif lainnya bisa nanti kita jalankan bersama apa yang mau kita kembangkan keluar ya. Yang penting intinya bagaimana ada komitmen dari kita, Bapak Ibu guru, komitmen dari siswa juga, kemudian dukungan juga dari orang tua ya. Karena untuk penerapan budaya positif itu juga kalau hanya terapkan di sekolah tapi di rumah tidak terbiasa melakukan hal itu juga akan susah. Tapi kalau di rumah tidak terbiasa, maka di sekolah itu dengan sendirinya akan terbiasa. Karena rata-rata anak-anak terbiasa juga mengucapkan kata-kata kotor, mereka sering mati, ya, itu karena kebiasaan lingkungan mereka di rumah. Karena saya yakin di sekolah tidak ada satu bapak ibu guru pun yang mengajarkan seperti itu. Bahkan mungkin pun kalau ada di sekolah itu sangat indah, tapi kan kita tidak contoh di lingkungan keluarga mereka, di lingkungan sekolah mereka. Makanya untuk penerapan itu butuh juga dukungan dari orang tua itu ya. Nah, kalau untuk pembuatan keyakinan kelas nanti untuk mendukung itu nanti saya sudah bikin tapi baru di kelas saya ya. Jadi nanti di video nyata ini bisa nanti baru lihat bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas, terutama untuk wali-wali kelas. Jadi kalau kemarin peraturan kita ubah keyakinan ya. Jadi keyakinan yang mereka buat sendiri, kesepakatan dari mereka. Jadi sehingga nanti tiap kelas berbeda. Jadi itu nilai yang mereka yakini, yang mereka percaya. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya membuka diri ketika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, ingin saling berbagi. Ya, karena saya sendiri juga masih sedang belajar, saya juga butuh dukungan, butuh kerjasama yang baik dari Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti kita saling berbagi. Ya. Karena kalau kemarin saya mungkin belum bisa berbagi di Bapak Ibu, karena saya sendiri tidak semua orang siap untuk menerima perubahan, tidak semua orang bisa menerima itu. Ya. Makanya saya lebih memilih untuk melakukan aksi nyata di kelas-kelas yang saya ampu dan di anak wali saya. Ya. Jadi saya juga baru perlahan-lahan mulai belajar untuk melakukan perubahan. Tapi kalau di modul ini memang kita dituntut untuk harus melakukan penyebaran pemahaman. Karena untuk budaya positif tidak mungkin saya bisa berhasil menjalankan sendiri. Butuh dukungan dari semua pihak, butuh komitmen. Ya, bisa Bapak Ibu ya. Saya butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan sudah bisa mengkondisikan menggerakkan iklim sekolah ini. Karena tentunya kita juga semua memimpikan sekolah yang kondisi lingkungan yang berpihak pada murid, sehingga anak juga belajar itu merasa senang, nyaman. Kita Bapak Ibu juga datang di sekolah itu merasa senang dan nyaman, ya. Karena sehingga kita datang ke sekolah bukan karena panggilan tugas, ya, tapi karena daya tarik kita adalah kita ingat anak didik mereka. Jadi juga dengan anak-anak mereka datang ke sekolah bukan karena takut orang tua, bukan karena takut guru-guru, tapi atas motivasi mereka ingin belajar untuk ilmu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau anak merasa nyaman, guru juga merasa nyaman. Kalau kita guru merasa nyaman di sekolah, kita juga mudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Anak juga kalau merasa nyaman di sekolah, mereka juga akan mudah mengikuti pembelajaran yang baik. Ya. Jadi intinya bagaimana kita saling berkomitmen, saling bekerjasama sehingga terwujud ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Itu karena salah satu kemarin visi yang saya angkat adalah seperti itu. Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu. Ada yang mau sampaikan Pak? Baik, terima kasih. Saya ulangi sekali menjelaskan itu. Dan tadi intinya semua terkonek dengan sekolah yang ada dan juga program berkahnya. Kemudian saya terima kasih juga kepada guru dan juga pertama guru besar maupun yang juga punya program dari kemudian atau
Jadi insya Allah besok bagaimana karena saya kira satu kali tadi itu ada satu mengenal sehingga terjadi juga yang kemudian juga ada kegiatan apa namanya dan fokus untuk besok juga ada waktu berdasarkan seluruh session kita akan dapat terkait dengan program ini lalu kita tuangkan di dalam sebuah agenda khusus sehingga siswa itu seakan-akan tentu seperti yang tadi itu karena ada pengalaman yang terjadi beberapa minggu yang lalu itu kadang-kadang siswa tidak ada terjadi kemudian orang tuanya dengan gurunya sehingga terjadi ada perbuatan yang ada siswa dengan guru. Nah, salah satu contoh ada siswa yang kemarin ketika guru diberikan hukuman keluar di rumah setahun orang tua maka itu emosi malah berjalan dengan polisi. Jadi saya katakan, oke. Kemudian berjalan 4 hari lagi ada lagi satu siswa dipanggil lagi apa namanya orang tua punya nama. Nah ini yang perlu kita sebenarnya. Ya, supaya itu merupakan kerja bagi siswa agar supaya memang tidak berulang seperti itu. Dan ini materinya tadi dikasih saya memantau bahwa harus ketika kita akan evaluasi dan kita saling berbagi bahwa dan juga dari kepala sekolah betul tentu menjadi semua bisa kuasai. Jadi belum tentu saya tahu itu begitu tahu yang kita akan. Oleh itu mari kita bersama itu sama berbagi dan kita dapat menjadi dunia kita belajar pada ke depan itu setara dengan itu yang ada. Jadi harapan saya terbaik. Nanti ketika saya pikir bisa diulang itu sudah berakhir pada sesi ini mudah-mudahan produk-produk yang ada tidak perlu lagi kita datangkan dari luar tapi kita datangkan yang dari dalam kita ekspor agar supaya bisa melihat daripada sekolah ini dengan program-program kita. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas wabillahi Oke, terima kasih kita terima kepala sekolah ya. Terima kasih atas apresiasinya Pak. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Kita berharap semoga apa yang kita programkan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Baik Bapak Ibu, memang apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu menjadi perhatian saya. Makanya kenapa di visi saya kemarin saya buat ada yang pertama bagaimana pendidikan generasi yang berakhlak mulia. Maka saya tanya kenapa harus mengambil visi ini? Saya bilang karena di sekolah saya itu rata-rata anak-anak itu sekarang itu anaknya minim sekali ya, sekali ya. Kalau dulu kita bertemu Bapak Ibu dulu, saking kita malunya kita akan diambil. Tapi kalau anak-anak sekarang walaupun kita berat itu tidak akan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu ketika di luar, dan kan di luar lingkungan sekolah itu apalagi di luar. Ya. Kemudian saya juga sering mendapat laporan dari masyarakat ketika mereka jalan pulang ada orang tua di pinggir jalan sampai mau ditabrak pun mereka tidak bisa. Di situ ketika mereka itu biasa sebagai guru itu saya rasa bangga dengan dan satu atau dua orang. Nah, makanya saya pikir saya ingin menangis itu ya. Baik terkait anak ini terkait dengan kasus juga karena kalau mungkin di sekolah kita ini bully secara fisik ya sekali-kali baru muncul tidak ada. Tapi yang lebih adalah bully dalam bentuk verbal atau kata-kata ya. Bully dalam bentuk verbal atau kata-kata yang itu ya termasuk mereka dalam kategori bully. Iya mbak ketika melihat temannya pendek cinta mereka merasa seperti mungkin walaupun dalam bentuk luar tapi kan belum tentu yang dibilang itu dia ya. Nah, kemudian juga mereka sering memanggil nama orang tua dan ini sudah menjadi kebiasaan bahkan mereka terkadang tidak sedar-sedar memanggil bahkan ada lupa bahkan terkadang mereka apa ya mati itu dengan terang-terang saya berangkat ke anak kelas 1 itu ketika saya duduk di luar dulu itu pertama itu dengan salah lakukan bahkan yang tidak seharusnya itu bicara mungkin baru dia juga di situ masih secara sanksi sampai anak berani mengucapkan di lingkungan sekolah dengan suara lantang yang mereka sudah terbiasa
Nah, makanya kalau di sini kemarin salah satu dari saya sebenarnya untuk beli, karena kalau kita bikin sosialisasi dari untuk beli psikolog secara sosialisasi pernah saya lakukan waktu saya masih kesiswaan, itu saya pernah lakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian, baik mereka bagaimana etika bermedia sosial sampai buku-bukunya. Makanya ketika mereka mengucapkan kata-kata di media sosial, mereka akan kena untuk IT gitu ya. Jadi barang siapa yang membuat, menyebarkan dan menonton semua akan kena. Itu sudah kita lakukan kan. Bahkan kita sudah memasang pamflet brosur di kantor itu semua tentang bullying kan. Tapi ternyata masih belum memberikan pembelajaran mereka dengan baik kan. Makanya saya juga berharap itu nanti mungkin di sela-sela kegiatan pembelajaran kita bisa sampaikan mereka. Jadi kita berikan nasihat mereka di awal pembelajaran. Jadi saya rasa kalau setiap bapak ibu guru yang masuk satu hari tidak akan baik, tidak guru menyampaikan itu kan? Pasti dengan sendirinya mereka mendengar akan berkaitan mereka yang mungkin sebulan 2 bulan belum ada, tapi mungkin lama-lamaan juga. Atau kalau setiap itu kita komitmen, kita ini semua sama menyampaikan jadi kita itu di pembelajaran kita kan? Kalau biasanya kita mudah bapak ibu untuk mencegahnya. Ketika anak berkelahi taburan, kita akan polisi sudah selesai kembali apa misalnya. Tapi kalau di berani sangat susah itu. Walaupun kita sudah kasih tahu, karena ini terkait dengan etika berbahasa. Nah, kemudian juga yang menjadi perhatian, kita kembali introspeksi diri kita juga, karena terkadang kita juga tidak menjadi waktu juga sudah melakukan pendidikan kepada anak kita. Ya. Karena ketika anak kita sudah mungkin kita ajar dari tugas dan tidak bisa kita tidak sadar mengatakan lima waktu sekali itu sudah bagian dari pendidikan ya. Karena yang memang ada anak yang kemampuannya ya memang seperti itu tidak bisa dipaksakan ya. Karena mungkin bisa jadi anak yang nggak suka matematika, saya rasa belajar matematika mungkin sudah berbagai macam kesalahan karena tapi saya kasih lesson itu saya jaga karena kamu kok bodoh sekali udah begini cara begini itu udah bagian dari pendidikan. Makanya ada dengan sendiri mereka ada bagus sebenarnya suka matematika, tapi saya tuh kalau suruh menghitung itu otak saya nggak mampu gitu kan. Saya bilang ya nggak usah dipaksakan gitu. Yang penting kamu mau ikut pembelajaran guru, apa yang guru suruh kamu kerjakan, itu sudah cukup bagi guru kan. Nah, makanya kalau saya yang penting bagaimana dia mereka ikuti pelajaran saya, mereka tertarik, mereka mau mengerjakan apa yang saya suruh, itu bagi saya sudah. Dan masalah hasil itu adalah urusan belakangan, yang penting bagaimana hasilnya ya. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang tujuannya visi dan misinya kan itu menjadikan siswa-siswi yang berakhlak mulia. Saya sependapat dengan Bos. Mungkin pernah dulu itu kalau saya tidak salah, Ibu Ros masih ingat. Saya sudah lupa, saya sendiri yang mengucapkan, saya lupa bahwa budayakan salam dulu. Bisa jadi ketika tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga bahwa ketika kita keluar, jangan kita mengharapkan saja anak-anak siap 1, 2 salaman atau kata seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita harus menyuruh anak-anak untuk salaman, benar-benar bersentuhan tangan dengan Bapak Ibu guru sehingga anak-anak tersebut akan tersentuh bahwa oh dia ada perhatian. Kemudian yang menjadi permasalahan sebenarnya ini kalau saya baru beberapa hari, mungkin belum berbulan-bulan saya menjadi kesiswaan sudah banyak. Ya betul, saya sependapat dengan Bu Us bahwa intinya kita dulu harus selalu mengoreksi kata-kata yang kita keluarkan, karena pernah saya dengar sendiri dengan telinga saya, apalagi kalau kita menyampaikan bahwa kamu anak seperti ini itu kan betul, itu sudah bully verbal kita sebagai guru dan itu akan berakibat fatal ke anak-anak. Jadi anak-anak akan merasa jengkel dengan kita. Jadi di saat kita mengamalkan anak-anak, kemudian anak-anak akan dengar kita, jangan kita bangga. Terkadang anak-anak takut akan dihukum. Kemudian berikutnya lagi, saya juga kemarin sudah dapatkan bahwa apa yang diajarkan ada gotong royong dan seterusnya itu betul. Itu saya kemarin juga PPD saya sampai ada salah pemahaman, salah konsep bahwa oh iya modul itu apa sih? Berarti saya buat buku. Padahal tidak.
ya untuk kumer itu untuk istilah kumer ya, bahwa itu sama saja dengan RTP. Nah, kemudian intinya karena berhubung yang saya sampaikan sekarang itu tentang hal yang mulia, jadi intinya itu kita dulu. Jadi begini, saya kemarin ada salah satu siswi yang mendapatkan kasus di dalam kelas. Saya diperintahkan untuk langsung buat surat panggilan. Sebenarnya Ibu, mohon maaf, kadang-kadang apa yang kita lakukan, langkah apa yang kita lakukan itu kita salah. Bahkan mungkin pernah ya Pak Arif ya, di saat saya panggil anak-anaknya Pak Arif di saat mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, ternyata anaknya tiba-tiba datang peluk saya, kemudian menangis. Mungkin dia merasa nyaman jika dia itu ada di sampingku untuk mengeluarkan. Jadi kita Bapak Ibu guru memang kadang-kadang kita harus mengoreksi diri lah. Kenapa anak harus, jangan kita fokus, kita harus tahu dulu masalahnya anak ini seperti apa. Jangan saja jadi surat panggilan sampai pernah saya berbaku melawan Bu mungkin bukan Bu Ibu Ros, ada di dengar dari Ibu Natifah. Saya bilang bahwa tidak semua kesalahan anak kita harus buat surat panggilan, dan tidak semua anak yang berbuat salah harus lari ke saya dulu. Kan ada orang tua yang yaitu wali kelasnya mereka, apa ya, bapak ibu, bapak guru ataupun ibu guru. Jadi ya saya sependapat sekali bahwa intinya kita guru-guru juga harus memperbaiki, harus pintar-pintarnya kita mengusung kata-kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang enak untuk didengarkan oleh anak-anak kita. Terima kasih, itu saja saran saya. Oke, terima kasih Bu De, salam untuk kita semua ya. Yang penting pada intinya Bapak Ibu guru, program di sekolah bisa berjalan lancar ketika ada kerjasama yang baik seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu, baik guru, wali kelas, ya, kepala-kepala urusan dan sebagainya. Dan kemudian kita yang harus menjadi contoh atau teladan ya. Karena anak-anak juga akan melihat keseharian kita, mereka akan bercermin kita. Kalau di rumah anak-anak akan bercermin dengan orang tuanya atau di dalam orang tua mereka akan ikuti. Di sekolah maka mereka bercermin dengan perilaku guru ya. Nah, kalau terkait surat panggilan, terus terang saya juga selaku wali kelas ada beberapa hal yang salahkan. Surat panggilan adalah surat panggilan itu adalah alternatif terakhir. Karena ketika kita bikin surat panggilan Bapak Ibu, satu di situ orang tua pasti menganggap ada yang berbilang bahwa kita tidak mampu menyelesaikan masalah, kan? Nah, tapi sebenarnya kita berbilang bahwa kita ingin menjalin kerjasama, kan? Nah, kemudian ketika surat panggilan saya berdiri sendiri juga. Tidak ada satu orang tua pun yang senang dipanggil ke sekolah itu karena surat panggilan. Tidak ada. Kan? Pasti mereka butuh kesiapan fisik, butuh kesiapan batin yang benar menghadapi persoalannya. Pasti ketika dikasih surat panggilan itu pasti ada saya masalah. Belum mereka harus meluangkan waktu mereka, gitu kan? Ya baik kalau yang mereka kondisi ekonomi baik, tapi kalau yang kondisi ekonomi baik mereka akan pikir harusnya waktu saya kerja untuk nyari uang harus dipanggil menyelesaikan masalah, kan? Nah maka biasanya saya sudah panggilan itu saya buat ketika saya sudah lama memang sudah alternatif terakhir yang harus dipanggil, gitu ya. Ketika saya sudah lama pembinaan tapi tidak ada perubahan. Makanya dulu kalau ketika saya masih jadi kesiswaan, saya tanya dulu wali kelasnya. Surat panggilan masalahnya apa? Sudah pernah diberikan pembinaan belum? Dan sudah pernah kunjungan rumah belum? Kalau itu semua dilakukan jangan bikin surat panggilan, ya. Nah, jadi kalau langkah itu sudah kita tempuh tapi tidak ada perubahan, kita bikin surat panggilan. Ya Bapak Ibu, jadi prosedurnya seperti itu. Nah. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah siang ya. Saya ucapkan terima kasih atas antusias dari Bapak Ibu mengenai ini, ya. Semoga nanti kita bisa menyusun program budaya positif dan kita bisa mengimplementasikan itu di lingkungan sekolah kita, ya, sehingga kita bisa mewujudkan generasi yang seperti kita cita-citakan. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Oke, semangat Bapak Ibu ya, kita saling mendukung, kita kompak, kerjasama yang baik, ya, karena kita tidak bisa mencapai sebuah hasil yang baik tanpa ada kerjasama yang baik. Karena kita satu tim harus saling mendukung, ya. Satu orang saja yang berusaha untuk merobohkan maka itu akan membuat sulit tim kita. Tapi sekuat apapun badai, kalau kita semua kompak, ya, kita pasti akan kompak. Saya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan kita hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Oke, sebelum Bu Guru jelaskan lebih jauh, ada yang pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan. Yang lain? Ya. Keyakinan, ya hampir sama dengan kepercayaan ya. Kalau keyakinan itu hampir-hampir mirip dengan peraturan. Ya. Tapi kalau peraturan itu berarti sesuatu yang harus kalian ikuti, dan peraturan dibuat dalam kalimat. Kalimatnya bentuknya negatif. Tapi kalau keyakinan harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya misalkan di peraturan kemarin misalkan dibuat dilarang membuang sampah. Nah, berarti kita bisa mengubahnya menjadi kalimatnya seperti apa kalau dilarang membuang sampah? Berarti bisa menjaga kebersihan kelas. Nah, itu nanti bentuk-bentuk contoh bentuk keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Berarti kita ubah ke kalimat positif. Bagaimana? Hadir di kelas tepat waktu. Ya, bisa? Misalkan, apalagi contohnya? Kalau misalkan tidak boleh menyontek saat ulangan, berarti kita bisa rubah kalimat positif. Tidak boleh menyontek. Mengerjakan soal dengan jujur. Udah, bisa toh? Misalkan apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh malas ke sekolah. Berarti harus kalimat positif. Rajin ke sekolah. Udah. Kalau tidak boleh berkata-kata yang kotor, berarti bisa dengan kalimat positif. Jangan dilarang. Itu berarti dia harus bentuk kalimat positif. Berarti mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Jadi keyakinan kelas itu apa yang kalian percaya sehingga nanti menjadi motivasi untuk kalian. Saling menghargai, berperilaku jujur, seperti itu ya. Hari ini teknik pembacaannya, setiap orang itu akan bagikan kertas ini dan setiap orang menuliskan satu saja keyakinan kelas. Setiap orang menuliskan ya, menuliskan masing kertas. Setelah itu kalian ambil yang ada di sini, baru kalian tempel di sana, kan? Nah nanti baru ibu guru akan pilih mana yang sama, kan? Baru kita akan sudah. Jadi satu orang hanya menulis satu aja ya, menulisnya dalam bentuk kalimat positif. Berapa kalimat negatif ya? Ya tadi guru udah kasih contoh ya. Menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu, saling menghargai. Sudah bisa paham? Bisa? Ada yang masih belum mengerti? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, jadi kurang lagi satu ya. Tulis satu saja, satu orang. Dalam bentuk kalimatnya kalimat universal yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Yang penting udah dipahami. Guru kasih waktu 5 menit, yang sudah boleh langsung ditempel di sana ya. Aku tabang, Bang. Ya, nggak usah ditulis nama ya. Di lingkungan kelas bisa
tulis nama. Tulis saya saja. Sudah, yang sudah silakan ambil lalu ditempel ya. Melintang begini ya. Tulisnya melintang begitu. Bintang kemana? Melintang seperti ini. Ya. Bintang lihat mana Bu? Mana Bu? Posisinya melintang begini, bukan begini. Oh, yang biru. Ini Silakan tulis kertas dengan posisinya seperti ini. Sudah. tempelan Bu. Sudah, yang sudah mari. Sendiri langsung ditempel di depan. Lampir. Indri. Maksudnya Langsung tempel. Apa itu Bu? Enggak usah tulis nama ya. Ayo silakan yang lain. Satu mulai saja. Mari yang sudah pasti tulis. Yang itu guru cabut ini bukan berarti tidak benar ya, tapi ini ada yang sama nilainya ini, ya. Jadi yang dikurangi ini itu yang sama yang sudah dibagi, ya. Karena ada beberapa yang sama. Oke, sekarang kita lihat tinggal ada berapa kertas yang di sini. Ada 9. Inilah keyakinan kelas kita. Yang pertama, tugas piket harus datang lebih awal. Artinya kelas harus bersih sebelum maghrib ya. Berikutnya datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Usahakan sebelum bel tidak boleh terlambat ya. Kalau mungkin 1-2 kali dengan alasan yang jelas masih diterima ya.
Yang berikutnya berpakaian rapi saat berada di lingkungan sekolah maupun kelas. Berpakaian rapi saat berada di lingkungan sekolah maupun kelas. Berikutnya menghargai guru dan teman-teman. Menghargai guru dan teman-teman. Berikutnya menjaga kelas agar tetap damai dan makmur. Jadi kalian dalam kelas kalian harus saling mendukung, harus saling membantu. Jadi ditegakkan rasa kekeluargaan. Berikutnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berarti jangan membuang sampah sembarangan, baik di kelas maupun lingkungan sekolah. Terus rajin berangkat sekolah tepat waktu. Terakhir, menjaga sikap, perkataan dan perilaku dengan baik. Sudah? Itu keyakinan kelas kita. Nanti itulah nilai-nilai yang akan kita percaya, nilai-nilai yang akan kita yakini, kemudian kita akan wujudkan dalam keseharian kalian, baik di lingkungan sekolah, dalam kelas maupun nanti ya. Sebagai wujud komitmen kalian, kalian sudah membuat keyakinan kelas dan siap untuk melaksanakan. Siap kan? Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian buat. Maka kalian harus membuat sebuah pernyataan dengan kalian masing-masing maju membuat tanda tangan sebagai bukti bahwa keyakinan kelas yang kalian buat bukan hanya sekedar kalian tulis, tapi kalian akan melaksanakannya di dalam keseharian kalian ya. Untuk tanda tangan itu tidak nanti maju satu-satu secara berurutan, dimulai dari baris yang paling kiri ya. Baris yang paling kiri maju satu-satu, dimulai dari baris yang Yeah.